Pertama-tama saya ingin mengangkat sebuah konsep pemikiran yang menjadi landasan dari keilmuan untuk menganalisa waktu kelahiran ini, yaitu vibrasi. Mengawali bahasan akan fenomena vibrasi ini, penelitian fisika dan mekanisme kuantum yang muncul sejak Albert Einstein secara resmi mengungkapkan teori relativitas menjadi dasar pengembangan dari berbagai konsep vibrasi dari sudut pandang modern. Konsep ini menegaskan bahwa segala sesuatu yang kita temukan di alam ini, benda apapun itu, jika dipecah strukturnya, maka akan sampai ke struktur terkecil, sesuatu yang kita kenal sebagai atom. Namun tidak hanya sampai di situ, atom pun masih memiliki banyak unsur struktur yang lebih kecil lagi di dalamnya yang berisikan kumpulan energi yang bergerak dan bergetar yang masing-masing memancarkan karakter energi yang berbeda. Pembahasan tentang hal ini bukanlah sesuatu yang umum dipahami dan dikonsumsi banyak orang. Mengetahui bahwa segala sesuatu yang ada di bumi ini, yang ada di alam ini, termasuk diri kita sebagai manusia, pada dasarnya adalah perwujudan dari energi yang memadat dan membentuk sebuah struktur fisik, masih menjadi satu fenomena yang sulit dipahami dan diterima banyak orang, bahkan sampai saat ini. Dalam skala yang lebih luas, bisa kita dapati bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, baik itu objek yang ada di sekitar kita, planet di sistem tata surya, bahkan makhluk hidup seperti manusia, tumbuhan, dan hewan, dan ternyata di balik wujud fisik yang terlihat, ternyata tersusun dari berbagai macam ruang hampa dan struktur energi yang kompleks dan tidak kasat mata. Jika ditarik kesimpulan bahwa fenomena ini menyatakan segala sesuatu yang ada di alam semesta di struktur yang lebih kecil adalah vibrasi, mempunyai medan energi, bukankah bisa disimpulkan bahwa kita sendiri sebenarnya adalah vibrasi itu sendiri dan selalu berurusan dengan vibrasi lain di sekitar kita dari waktu ke waktu? Betul sekali, hanya saja kita tidak menyadarinya. Kita itu diibaratkan ikan yang sedang berenang di air, namun tidak menyadari keberadaan air di sekitar kita. Karena setiap benda dan makhluk hidup memiliki karakter dan keunikan energi tersendiri yang menjadikannya memiliki karakter dan vibrasi yang unik, otentik, dan khas. Dan pertemuan antar karakter vibrasi yang unik dan berbeda ini tentu akan melahirkan dampak tersendiri karenanya. Mari kita memahami secara sederhana dalam contoh kasus yang mudah kita temui dan kita sadari di sekitar kita. Misalnya, pernahkah Anda berada di suatu tempat dan entah kenapa Anda merasakan nuansa sesuatu tertentu yang menyertai tempat itu? Tempat itu mungkin dikatakan seram atau keramat atau angker misalnya. Logika Anda sulit menjelaskan apa yang terjadi dan apa yang Anda rasakan. Namun Anda mengetahui bahwa ada satu kesan yang akan Anda rasakan jika Anda di tempat tersebut. Karena yang terjadi adalah vibrasi Anda beresonansi dengan vibrasi dari tempat tersebut yang menimbulkan dampak yang bersifat rasa yang sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata Anda. Contoh lain misalnya, pernahkah Anda bertemu dan berinteraksi dengan seseorang yang entah kenapa Anda merasa tidak nyaman dan ingin cepat-cepat menyudahi interaksi tersebut dengan orang itu? Padahal logika Anda tidak menangkap hal yang mencurigakan yang seharusnya Anda hindari. Serupa dengan fenomena sebelumnya, pertemuan antara vibrasi Anda dengan orang tersebut akan menimbulkan dampak yang khas dan sulit untuk dijelaskan. Anda bisa merasakannya, namun sulit untuk menjelaskan alasan logis di baliknya. Contoh lain misalnya adalah hewan ya. Hewan termasuk makhluk hidup yang secara alami peka dengan vibrasi. Misalnya anjing. Anjing adalah salah satu contoh nyata yang mudah kita temukan. Mereka bisa merasakan vibrasi orang di sekitarnya dan menunjukkan reaksi yang sejalan dengan vibrasi yang dirasakan oleh orang yang mendekatinya. Kita bisa melihat bahwa orang yang menyukai anjing akan mendapatkan respon yang berbeda dari anjing itu dengan orang yang tidak menyukai anjing. Orang yang menyukai anjing akan mendapat respon yang lebih menyenangkan daripada orang yang tidak menyukai anjing. Bahkan ketika ada orang yang berniat jahat, anjing itu bisa merasakan vibrasi yang membuatnya menyalak kepada orang itu. Contoh lain misalnya binatang liar yang tinggal di area hutan pegunungan bisa merasakan vibrasi alam dengan sangat pekanya ketika sesuatu akan terjadi. Mereka akan serempak turun gunung dan keluar dari hutan ketika vibrasi alam dirasa tidak kondusif. Misalnya ketika gunung akan meletus, atau ketika akan ada gempa, atau ketika akan ada tanah longsor atau bencana di sekitar tempat tinggal mereka.